Wih rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan salah satu tokoh agama dan juga dia salah satu anggota BPIP yang ada di tempat kita ini. Ingin kita bicara sedikit ya tentang Pak Benny Romo, mungkin bisa memberikan satu kesan bagi kita dan bagi masyarakat, khususnya milenial ya. Mari kita tanya dulu sama Pak Benny seperti apa, mereka nanti memberikan suatu penjelasan. Mohon izin Pak Benny. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Benny, kita ini kan banyak milenial kita nih, ya kan? Untuk memajukannya seperti apa nih milenial yang generasinya sekarang ini? Generasi milenial ini kan memiliki yang disebut NOPWP jaringan. Karena generasi milenial ini kan melintasi ruang dan waktu, batas negara teritorial. Maka generasi milenial potensi luar biasa. Kemampuan teknologi informasi, kemampuan teknologi digital, kemampuan mereka membuat branding, sehingga generasi milenial ini memiliki kemampuan untuk memajukan baik bidang kebudayaan, ekonomi. Karena dengan sekarang media sosial ini mereka bisa mengiklankan produknya tanpa harus biaya mahal. Terus bisa memasarkan produk, kemudian bisa juga bagaimana kreasi kesenian. Jadi kesenian daerah, misalnya di Betawi dan ada kesenian lenong. Ya, benar. Tapi kesenian lenong ini bisa dikreasi oleh anak-anak muda, kemudian kreasinya itu menjadi tidak hanya milik Indonesia tapi mendunia. Jadi itu yang harus kita akui, bahwa generasi milenial punya kesempatan. Asal bagaimana generasi milenial mampu memanfaatkan teknologi sarana alat. Bagaimana sarana alat untuk kemajuan, bukan sarana alat untuk merusak. Merusak itu maksudnya kadang-kadang konten-konten itu menyebarkan kebencian, suku, etnis, mengajak terus akhirnya menebarkan konflik, merekayasa kasus, padahal di kasusnya nggak ada, tapi buat cerita fiktif seolah-olah itu terjadi, sehingga terkerap kali orang emosinya tercabik-cabik, maka terjadilah konflik. Ini kan juga bisa akibat dari media sosial yang menyebar berita-berita yang tidak benar. Nah itu menjadi salah satu hati-hati, media sosial juga menjadi alat perusak kalau tidak digunakan secara tepat dan bijaksana. Jadi memberikan suatu kepada milenial yang baru ini jangan sampai terjebak di media sosial ya. Media sosial yang hanya negatif, tapi media sosial sarana aja alat untuk apa? Promosi produk barang, tapi juga sarana alat untuk bagaimana menjelaskan sejarah kampungnya, apa yang unik dari kampungnya, apa yang menjadi tradisi kampungnya, sehingga kampung itu menjadi kampung yang mendunia banyak. Sehingga banyak juga kampung-kampung itu, misalnya kalau kita ke Malang ada Sungai Brantas yang dulu kumuh, tapi anak-anak milenial mencoba bagaimana kekumuhan itu disulap. Misalnya bagaimana mereka ngecat atapnya. Dari cat atap itu kan warna-warni menarik, produktif ya. Iya, sehingga akhirnya menimbulkan apa? Turis datang. Turis datang, di situ tumbuh ekonomi. Di situ ada orang jualan, ada orang jual pernik-pernik, di situ juga ada nanti ada jasa parkirnya, sehingga apa? Ekonomi hidup. Jadi mendesain kota dengan adanya milenial yang maju ini sehingga ekonomi berkembang. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita. Jadi bagaimana dalam era yang disebut digital ini, tidak mengenal waktu dan batas ini, orang tidak butuh lagi kantor. Orang tidak butuh lagi yang namanya promosi dengan menggunakan media konvensional yang mahal. Tapi orang bisa memproduksi dirinya kok, dimasukkan ke YouTube, kemudian produk-produknya itu dikemas menarik, orang akan berlomba-lomba untuk melihat itu menarik, kemudian orang memesannya barang itu langsung. Jadi memutus tali rantai produksi yang terlalu berlebihan. Jadi ke depan memang kita harus menggunakan teknologi itu menjadi sarana alat untuk kemajuan. Jangan sampai kita terjebak di dalam itu. Ya, jangan sampai teknologi menjadi alat merusak. Alat merusak itu kalau buat kebencian, kemudian menebarkan berita-berita palsu, kemudian selalu mempertentangkan suku etnis.
Nah itu merusak. Tapi teknologi itu sarana alam kok. Sarana alam kemajuan iya kalau digunakan dengan tepat guna dan bijaksana. Ya, jadi kan gini, Romo, milenial yang ada sekarang sama yang dulu kan sangat berbeda nih. Iya. Perbedaan yang dulu sama sekarang ini untuk menjadikan kita satu seperti apa? Lah gitu, kalau dulu memang belum mengenal dunia gadget. Dulu memang kita biasa kan, dulu kita membaca lewat media, informasi terbatas. Kalau sekarang kan seperti 1 detik aja informasi sudah banyak. Sudah menyebar. Sudah menyebar kan. Anak-anak sekarang lebih cepat mendapat informasi karena dia sudah mencari searching. Dulu kan tidak, ya sekarang orang nggak butuh lagi yang namanya buku tebel-tebel. Tetapi mereka bisa searching, bisa dengan alat sedikit, kita punya laptop atau kita punya gadget, kita bisa mencari sumber informasi mengenai menu makanan, mengenai ilmu pengetahuan, mengenai ilmu apapun ilmu. Jadi kita bisa belajar tanpa dengan guru bisa, asal kita punya disiplin mau belajar. Jadi kalau yang dulu itu kan sarana terbatas ya. Lah tetapi sebenarnya secara perubahan nggak ada, yang dulu juga sama. Tetapi yang sekarang yang membedakan adalah anak-anak sekarang memiliki kecepatan dalam mendapatkan informasi. Kalau dulu lama, karena nunggu surat kabar itu lama. Apalagi kalau luar Jawa, kan harus ada pesawat, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang ada cuaca, bisa berubah. Kalau sekarang kan nggak perlu, tinggal kita searching apapun berita dunia apapun terjadi, cepat koneksi. Koneksinya cepat. Kecepatan koneksinya harus diimbangi dengan kesadaran literasi. Jadi orang harus memiliki kecerdasan literasi dalam arti memilah-milah pemberitaan. Jadi berita-berita yang sampah, yang menghancurkan persatuan, yang mengancam keutuhan republik, ya jangan berita itu di-share. Jadi perbedaannya, kalau dulu kita masih bisa mengendalikan informasi. Kalau dulu orang begitu cermat karena membaca. Kalau sekarang orang dibanjiri informasi. Jadi kalau cepat, kan kita seringkali dapat kan, apalagi grup WhatsApp, cepet kan banyak kan, apalagi kalau kita punya 100 grup, kan banyak anak-anak grup sekarang. Nah ini yang sangat berbahaya kalau kita tidak punya kecerdasan literasi itu. Jadi saudara atau warga EBR Jabodetabek, pesan Romo bahwa kita menggunakan digital itu harus menggunakan disiplin. Sehingga kita bisa membuat satu kekuatan di milenial begitu. Iya, betul. Jangan sampai kita dijebak di arena situ. Dan Romo juga berpesan, dulu sama sekarang sama saja, cuman perbedaannya hanya menggunakan teknologi. Nih ngomong-ngomong, Romo mungkin bisa gimana cara kita memperkuat milenial yang majemuk, yang di kalangan masyarakat ini lagi dibicarakan hangat nih. Kan ada teknologi, ada pendidikan, ada juga jadi kampung-kampung terskamper seperti apa Romo nih biar terkonek. Sekarang kan di kampung-kampung juga punya gadget. Punya gadget juga. Ya punya. Jadi gadget ini kita ini pengguna gadget terbesar di dunia nomor 3. Oh, pengguna ya. Iya sekarang ini orang nggak, dari anak-anak kampung pun sudah biasa akses internet. Jadi menurut saya yang penting sekarang ini bagaimana kita bijaksana. Jadi kalau pemberitaan itu hiperbola, artinya pemberitaan itu sesuatu yang berlebihan, itu pasti Jadi kalau memberitakan peristiwa misalnya tragedi yang kadang-kadang tidak masuk akal, itu kok. Jadi jangan sampai kejebak di situ. Jadi jangan sampai kejebak ya. Kejebak dan jangan sampai kita mengikuti itu. Jadi kalau pemberitaan cek dulu beritanya benar nggak. Terus berita ini bisa gampang ngeceknya. Ini hoax atau tidak itu ada. Tinggal aja searching. Benar nggak berita ini? Oh ini hoax. Kalau hoax ya jangan disebarluaskan. Untuk langsung kita buang. Nah, kedepannya dan saat ini ya seperti apa milenial kita ini biar menjadi satu dan kuat itu? Ya syaratnya itu tadi. Itu aja milenial harus melek teknologi, tapi harus memiliki kesadaran literasi. Literasi itu cerdas ya. Kemudian dia tidak mempohon sesuatu yang negatif. Ketiga, ya dia juga jangan mudah terpancing dengan yang emosional. Ketiga, jangan menyebarkan pornografi. Harus cerdas ya. Dalam arti itu. Nanti kalau terjebak, nah ini kan sangat merugikan sekali ya. Kita apalagi kalau ada kejebak, memprovokasi, kemudian terjadi kerusuhan massal, kotanya hancur, hangus, ekonomi hancur, masa depan dia hancur. Jadi sehingga tidak memberikan satu role model lagi ya. Iya, role model lagi. Nah, sehingga
Jadi Romo berharap nih semua milenial yang ada di Indonesia ini memperkuat mempersatuan dan juga cerdas dalam memilih teknologi dan disiplin juga ya. Disiplin, tapi juga jangan menebarkan kebencian dan menebarkan fitnah. Maka teknologi menjadi sarana alat untuk mempersatu bangsa. Ya. Terima kasih Romo telah dibagi waktunya. Ya, sama-sama. Saudara dan juga FBR Sejabodetabek, mungkin ada pesan closing dari Romo kita untuk menutupin acara ini. Dan saya sekali lagi terima kasih sama-sama Romo untuk memberikan ini. Mungkin Romo bisa screen dulu dengan adanya TV FBR ini seperti apa nih? Jadi kami berharap teman-teman Forum Betawi Rempok itu punya potensi besar untuk menjaga kesatuan bangsa kita. Maka mengayomi dan melindungi, apalagi dengan dunia digital ini, Forum Betawi Rempok itu mencerdaskan anak-anak berbangsa. Jadi dari Jakarta untuk tanah air, untuk bangsa, untuk kita semua. Untuk selamat untuk media Betawi Rempok sebagai sarana FBR TV sarana mempersatu bangsa. Siap, terima kasih Romo. Sama-sama. Ya saudara, terima kasih. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan kepada Romo, dan lain kali kita akan ketemu segmen toko berikut lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo.